Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapur Nadib, NPM 2541143. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fiqh munakahat, yaitu arti dan hukum nikah. Nikah menurut syarak melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikat diri antara laki dengan wanita untuk melakukan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, artinya Quran surat An-Nisa ayat 3, artinya maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai 2, 3, 4. Tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikah seseorang saja. Hukum nikah. Hukum asal menikah mubah, boleh, atau hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan. Sunnah diajarkan orang yang mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Wajib atau diharuskan, orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Makruh, dibenci atau lebih baik ditinggalkan orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Haram, bermaksud menyakiti wanita, yaitu akan yang ia nikahi. Mengapa harus nikah? Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan diantara tanda kuasanya dia menciptakan untuk kamu istri dan dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadikan tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Tujuan pernikahan untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memenuhi kebutuhan sesuai syariat dan ridha Allah, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surah Al-Kahfi ayat 4. Rukun nikah, yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, ada ijab qabul. Siapa sih wali itu? Wali adalah orang terdekat dengan mempelai wanita, seperti ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai perempuan, wanita saudara laki-laki dari ibu sebapak, saudara laki-laki dari bapak saja, anak laki-laki dan saudara laki-laki ibu sebapak, anak laki-laki dan dari saudara laki-laki yang sebapak. Jika kamu jadi wali saksi. Syarat sah wali saksi nikah, yaitu beragama Islam, laki-laki, baligh, berumur minimal 15 tahun, berakal sehat, merdeka, dan pandai mengurus dirinya. Ijab qabul. Ijab itu adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikah. Qabul, jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan khiar syarat. Ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai langsung saat itu. Wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang haram dinikahi karena keturunan, seperti saudara perempuan dan seterusnya. Wanita yang tidak boleh dinikahi. Ini kedua, ada yang haram dinikahi karena sesusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan susuan. Yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan itu ada anak tiri, istri dan anak laki-laki menantu, baik sudah cerai maupun belum, mertua dan ibu tiri. Kewajiban suami mencari nafkah, memberi dan dengan rasa aman terhadap keluarga, memberi nafkah lahir batin, kasih sayang istri dan anak, memberi bimbingan didikan dan mengatur
keluarga supaya selamat, berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kewajiban istri, taat pada perintah suami, mengurus rumah tangga, berusaha menerima dengan ikhlas. Jika istri akan puasa, sunnah harus ada izin dari suami, menjaga kehormatan dirinya, menjaga rahasia suami, mengasuh, mendidik, budi kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Menetralkan batin, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus laik Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah menikah. Hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya, menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Kedua, sebagai wadah bagi ketentraman jiwa. Yang ketiga, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Satu, ada talak. Talak perceraian ialah lepas tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah percaya atas kehendak suami. Hukum talak makruh, sesuatu yang dibenci. Lian ila lian zihara kulu fasah. Ila sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, tidak terbatasnya. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib memberi denda. Tapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih 2 hal. Yang pertama itu membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya, atau menceraikan istrinya. Yang kedua ada li'an. Suami menuduh istrinya berbuat serong dan mengucapkan bekali sumpah sebagai pengganti. 4 orang saksi, kemudian ditambah dengan ucapan, suami, atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya. Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Suami tidak dihukum had menuduh, istri wajib dihukum had zina. Suami istri bercerai selamanya. Jika lahir anak itu tidak diakui oleh suami. Yang ketiga itu zihar. Suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contohnya, suami berkata pada istrinya kayak gini, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatan: kemerdekaan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, bila tidak mampu wajib memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat itu hulu, perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Hulu atau cerai gugat. Akibat hulu antara lain, hulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Suami tidak dapat merujuk walaupun masa iddah belum habis. Yang kelima ada fasah, rusaknya ikatan pernikahan karena sebab tertentu. Antara lain, suami istri ternyata masih muhrim, suami gila, suami tidak mampu memberi nafkah, suami pergi atau hilang. Adanah. Yang keenam ada adanah, merawat mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti, sedangkan biaya perawatan pendidikan tanggung jawab oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas, bapaknya atau ibunya. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa iddah memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian, untuk merujuk, untuk mengetahui keadaan istrinya. Sebab kalau hamil, masa iddahnya diperpanjang sampai dengan
kelahiran anak dan kering darah wiladahnya, darah sehabis melahirkan. Macam-macam masa idah. Bagi istri yang diceraikan, suami dalam keadaan hamil masa idahnya sama sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Bagi istri yang datang bulan masa lancar, masa idahnya 3 kali suci. Bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, idahnya 3 bulan. Bagi istri atau janda yang belum pernah campuri, mereka tidak punya masa idah. Hak istri pada masa idah. Bagi istri atau janda yang ditalak rajiah, mereka berhak mendapatkan tempat pakaian dan nafkah pangan. Bagi istri janda yang talak bain, mereka hanya berhak tinggal. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa idah, mereka tidak mendapatkan nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa idah juga tidak mendapatkan nafkah. Rujuk adalah kembali suami kepada bekas istrinya pada waktu masa idah belum habis. Rukun rujuk. Istri sudah pernah dicampuri yang dapat rujuk istri yang talak rajiah masa idahnya belum habis. Istri yang dirujuk itu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya. Yang dirujuk hanya satu, maka rujuk tidak sah. Lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran. Tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.